Subaki terlihat sangat kelelahan karena pada kenyataannya ia berharap bisa keluar dari pengulangan waktu ini. Tapi timingnya begitu buruk, bukan sekarang saatnya. Karena itulah sangat sulit bagi Subaki untuk bisa bertemu Himawari lagi sekarang. Dimana tanpa sengaja Himawari bertemu Subaki dan tersipu malu dibuatnya. Himawari benar-benar menjadi merah dan malu, lalu melarikan diri sembari meminta maaf ke Subaki. Subaki juga menyadari kalau Himawari juga merasakan hal yang sama juga, yang membuat Subaki bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Setelah itu Subaki mencari Ota, tapi ia tak bisa menemukan Ota dimanapun, bahkan di kelasnya. Bahkan setelah ia datang beberapa kali, Subaki tetap saja tak bisa menemukan keberadaan Ota. Subaki yakin kalau Ota pasti sudah mendengar soal kegagalannya dan sengaja menghindari Subaki. Padahal Subaki saat ini sangat membutuhkan seseorang untuk mendengarkan curhatannya, dan masalah ini cuma Subaki bisa ceritakan ke Ota saja. Ketika Subaki sedang berjalan, tanpa sadar ia melewati kelas 3B, kelasnya Kaede. Subaki meminta anak kelas 3B untuk memanggilkan Kaede karena Subaki merasa jika itu Kaede pasti ia bisa mencurahkan semua keresahannya. Kaede pun muncul, tapi ia tampak kebingungan sedang mengingat sesuatu. Akhirnya Kaede sadar kalau orang di hadapannya adalah Aga Subaki yang merupakan teman masa kecilnya Ota Tsurugi. Subaki bingung apa maksudnya dengan sikap Kaede barusan. Subaki bertanya bukankah mereka pernah bertemu minggu lalu. Tapi bagi Kaede ini adalah pertemuan pertama mereka yang membuat Subaki bingung terdiam. Padahal waktu sudah berjalan seperti biasa, tapi kenapa Kaede tak mengingat apapun? Kaede memanggil Subaki dan berkata kalau ia sudah punya janji dengan temannya, jadi ia akan pergi, dan Subaki hanya bisa meminta maaf karena sudah menyita waktunya. Subaki bingung kenapa terjadi seperti ini. Kenapa Kaede tak mengingat hal yang sama dengan apa yang Subaki alami? Apa jangan-jangan keberadaan Kaede menghilang dalam pengulangan waktu itu? Tapi bukan itu hal yang penting sekarang, karena bagi Subaki saat ini ia terjebak dalam waktu di mana ia sudah ditolak dan hanya benar-benar sendirian sekarang. Jika ini dibiarkan, bisa-bisa mereka bertiga akan berpisah dan hubungan ini hancur begitu saja. Juga sampai saat ini Subaki masih belum bisa menerima kenyataan kalau dirinya sudah ditolak Himawari. Yang bisa Subaki lakukan saat ini hanyalah berjuang sekuat tenaga. Tak masalah harus mencoba berkali-kali, bahkan sampai hatinya hancur. Tak masalah bagi Subaki. Setelah itu Subaki bertemu Himawari, tapi tampaknya Himawari masih belum menerimanya dan meminta maaf ke Subaki. Hampir setiap hari Subaki selalu menyatakan perasaannya ke Himawari dan ia selalu ditolak, hingga dimana Subaki tak bisa menahan amarahnya dan bertanya kenapa Himawari selalu menolak dirinya. Subaki menyadari semakin lama ia seperti ini, semakin ia terlihat menyedihkan. Himawari hanya bisa menangis dan berkata kalau bukan itu maksudnya. Subaki menyadari kalau tindakannya selama ini hanya menyakiti Himawari dan tak ada pilihan lain selain menerima kenyataan kalau dirinya sudah ditolak oleh Himawari. Besoknya di kelas, Subaki tampak sangat murung hingga membuat teman sekelasnya menjadi khawatir. Bagi Subaki, ia tak bisa melihat adanya harapan dirinya diterima oleh Himawari, dan semakin lama hanya membuat Subaki semakin tersiksa. Hidup di waktu ini rasanya seperti hidup di neraka. Begitu juga dengan pengulangan waktu yang begitu menyiksa. Jika memang harus merasakan ini, Subaki berharap ia bisa kembali ke tanggal 7 sebelumnya, yaitu 2 minggu sebelum dirinya ditolak. Dengan begitu, hubungan antara dirinya dan Himawari tak secanggung sekarang. Tapi bagaimana caranya Subaki kembali ke tanggal yang ia inginkan? Dimana ketika Subaki melihat ke atap, ia mendapatkan sebuah ide. Karena masih tak mengerti cara kerja dari pengulangan waktu ini, jadi ia harus mencoba berbagai cara. Jika ini adalah sebuah film, biasanya pengulangan waktu akan terjadi jika sang karakter mengalami kecelakaan. Dan saat ini Subaki sedang berdiri di tepi gedung, lantai teratas sekolah mereka. Meskipun sangat ketakutan, tapi Subaki tak punya pilihan lain selain mencobanya. Dimana Subaki langsung melompat terjun dari lantai tertinggi sekolah dan berharap kalau hipotesanya akan berhasil. Subaki jatuh mendarat di sebuah pohon besar yang membuatnya mengalami sedikit cedera. Sedangkan di bawah pohon itu terdapat murid yang sedang bermain. Melihat Subaki yang terjatuh dari lantai atas membuat para murid itu menjadi sangat ketakutan. Setelah itu Subaki hanya dirawat di UKM
UKS dan dimarahi oleh para guru. Meskipun percobaannya gagal, tapi Tsubaki tak akan menyerah dan akan mencoba berbagai cara. Tapi semuanya sia-sia, di mana besok akan menjadi hari ke-7. Tsubaki merasa kalau ia hanya bisa menyerah dan menerima semua yang telah terjadi. Tapi tetap saja Tsubaki sangat berat menerima kenyataan ini. Tsubaki hanya bisa menangis dan bertanya-tanya kenapa ia harus mengalami semua ini. Setelah itu tanpa sadar Tsubaki tertidur dan terbangun di pagi harinya dan kembali ke seminggu sebelumnya, yaitu tanggal 14. Dan lagi-lagi Tsubaki mengalami pengulangan waktu dan kembali ke hari terburuk dalam hidupnya. Tsubaki terbangun dari tidurnya dan menyadari kalau waktu kembali terulang 7 hari lalu. Padahal Tsubaki sudah senang karena ia bisa keluar dari pengulangan waktu ini. Ia menjadi begitu marah dan bertanya-tanya kenapa bisa jadi seperti ini. Tsubaki berpikir keras apa yang harus ia lakukan sekarang. Dengan putus asanya, Tsubaki hanya terpikirkan satu hal, dimana setelah itu ia bertemu Ota. Tsubaki sudah memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda dengan apa yang ia lakukan sebelumnya, dimana pada waktu sebelumnya Tsubaki tak bisa bertemu dengan Ota sekalipun. Tapi Tsubaki bingung kenapa Ota berekspresi seperti itu. Tsubaki memanggil Ota, tapi Ota memotong dan bertanya apakah ini hal yang tepat bagi Tsubaki untuk bertemu dengannya. Bukankah Tsubaki menyatakan cinta ke Himawari dan harusnya Tsubaki menghabiskan waktu bersama Himawari. Tsubaki tak mengerti apa yang dibicarakan Ota dan menjelaskan soal dirinya yang sudah ditolak oleh Himawari. Ota terdiam sejenak dan dibuat kaget tak menyangka. Tsubaki bingung kenapa Ota berpikir Tsubaki akan diterima, karena bagi Ota itu bukanlah hal yang mustahil jika Tsubaki berpacaran dengan Himawari. Karena itulah Ota memutuskan untuk menjaga jarak di antara mereka. Tsubaki pun mengerti kenapa sebelumnya ia tak bisa bertemu dengan Ota. Tsubaki berkata kalau Ota terlalu tinggi menilainya, tapi bukan itu maksud Ota. Ota menjadi kesal kenapa Himawari bisa-bisanya menolak Tsubaki dan akan memarahinya. Tapi Tsubaki dengan cepat menahan Ota. Ota heran kenapa Himawari tak menerima perasaan Tsubaki. Tsubaki mencoba menenangkan dan bertanya soal mereka yang tak pernah berubah sejak dulu. Tsubaki bertanya kenapa cowok seperti Ota menilai tinggi Tsubaki seperti itu. Ota hanya bisa menghela nafas karena tak menyangka kalau Tsubaki tak mengerti dirinya sendiri. Ota berkata yang bisa membuat Ota seperti sekarang adalah Tsubaki itu sendiri dan membuat Tsubaki kaget mendengarnya. Ota menjelaskan ketika mereka masih kecil ia merupakan anak yang cengeng dan sangat tak berbakat. Dalam olahraga juga tak pintar. Tapi Tsubaki terus-menerus menyemangati Ota dan karena itulah Ota berusaha keras hingga bisa seperti sekarang. Tsubaki menyadari kalau hal semacam itu pernah terjadi dulu. Tsubaki selalu percaya dengan Ota dan punya potensi. Ota juga berkata kalau ia sadar kalau Himawari menyukainya. Tapi Ota sadar Himawari yang Ota sukai bisa ada karena Tsubaki. Tapi Himawari tak sadar akan hal itu dan itu juga termasuk Tsubaki itu sendiri. Tsubaki hanya bisa terdiam mendengar perkataan Ota. Di lain tempat di kelas, Himawari tampak sedang murung, di mana Kaede datang menyapa Himawari. Kaede bingung apa yang terjadi dengan Himawari dan kenapa tak bersama pacarnya. Mendengar itu membuat Himawari menjadi panik dan berkata kalau ia dan Tsubaki tak berpacaran. Tapi Kaede bingung apa maksudnya itu. Kaede berpikir sejenak dan mengingat Tsubaki. Namun Kaede heran, bukannya Tsubaki itu yang menyatukan Himawari agar ia bisa berpacaran dengan Ota, dan membuat Himawari kaget tak mengerti. Himawari heran kenapa jadinya ia berpacaran dengan Ota. Kaede juga heran kenapa mereka tak berpacaran. Padahal Kaede yakin kalau itu info yang ia dengar sebelumnya. Himawari heran tak ada pembicaraan hal semacam itu. Bahkan hal itu tak pernah terjadi. Tapi Kaede juga tak berbohong ke Himawari. Himawari menahan Kaede dan bertanya dari mana Kaede mendengar informasi semacam itu. Setelah itu mereka berdua duduk bersama, di mana Kaede mengerti akan satu hal. Kaede menyadari kalau kejadian yang terjadi benar-benar berbeda dengan apa yang ia ingat dan dibuat kebingungan. Sedangkan Himawari curhat masalah antara dirinya dengan Tsubaki dan bingung harus bagaimana. Kaede berkata kalau ini hanya pendapat dirinya saja, tapi menurut Kaede, Himawari tak perlu berpikir keras seperti itu. Mendengar itu membuat Himawari heran apa maksudnya itu. Kaede paham satu hal dari apa yang Himawari ceritakan. Yang Himawari lihat dari Ota adalah sosok yang dibentuk oleh Tsubaki itu sendiri dan bukan Ota yang sebenarnya
sebenarnya. Dan itu artinya Himawari tak pernah melihat sosok asli di balik Ota, tapi lebih ke sebuah branding yang dibentuk oleh Tsubaki agar Ota terlihat seperti itu. Kaede terdiam seperti ditampar kenyataan dengan keras. Di belakang gedung, Tsubaki hanya duduk sendirian dan merenung. Ia teringat perkataan Ota sebelumnya, di mana Kaede datang mencari Tsubaki. Tsubaki heran kenapa Kaede ada di sini. Kaede bertanya soal namanya, di mana Tsubaki menjawab sesuai apa yang Kaede jelaskan sebelumnya. Kaede tak menyangka kalau Tsubaki mengetahui hal itu, di mana hanya orang yang sudah lama kenal dengan Kaede saja yang tahu soal itu. Kaede juga paham kalau Tsubaki bukan tipe pria yang mesum dan mencari informasi semacam itu dengan sengaja. Tsubaki bingung apa yang Kaede bicarakan, tapi justru Kaede yang berkata seperti itu. Bagi Kaede, ini adalah pertemuan pertama mereka. Tapi entah kenapa sikap Tsubaki terhadapnya seperti seseorang yang sudah lama mengenal Kaede. Karena itulah Kaede bertanya balik ke Tsubaki, kenapa Tsubaki bisa bersikap seperti itu, dan berkata kalau Tsubaki pasti menyembunyikan sesuatu dari Kaede. Entah kenapa saat itu ketika Kaede melihat Tsubaki, Tsubaki terasa sangat dekat, tapi itu yang membuat Kaede bingung. Tapi yang pasti Kaede sudah mendengar banyak dari cerita Himawari. Karena itulah Kaede merasa ada ingatan yang samar yang berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Rasanya ada sesuatu yang tak tersambung dengan jelas, di mana tiba-tiba Kaede langsung duduk di pangkuan Tsubaki dan berkata kalau Tsubaki pasti tahu apa yang terjadi. Kaede berbisik ke Tsubaki dan memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Setelah itu Tsubaki menjelaskan kenyataannya, di mana Kaede benar-benar dibuat kaget tak menyangka. Kaede tak menyangka kalau ia dan Tsubaki sama-sama mengulang waktu di periode yang sama selama beberapa kali. Tapi Tsubaki menjelaskan yang berbeda dari mereka berdua adalah Tsubaki bisa mengingat jelas apa yang terjadi, tapi bagi Kaede itu hanya sekedar ingatan yang samar-samar. Juga pengulangan yang dialami Tsubaki sedikit berbeda dengan apa yang Kaede alami. Kaede tak pernah ingat sedikit pun kalau ia pernah pergi bersama Tsubaki di restoran keluarga. Tsubaki tak menyangka dengan cepat Kaede memahami situasinya. Kalau Tsubaki tahu Kaede orang semacam itu, maka sudah pasti Tsubaki menjelaskannya dengan cepat. Tapi percuma saja jika Kaede tak mengingat hal yang sama dengan apa yang Tsubaki alami, yang artinya pengulangan waktu antara Tsubaki dan Kaede sangatlah berbeda. Kaede di sana hanya terdiam menatap Tsubaki, yang membuat Tsubaki bingung apakah ada masalah. Kaede tak percaya kalau selama ini Tsubaki mengalami pengulangan waktu dan tersiksa dengan semua ini, dan berusaha keluar dari masalah ini sendirian. Tsubaki juga berkata kalau ia sempat bercerita ke Ota soal apa yang Tsubaki alami, namun Kaede berkata kalau Ota tak mengalami hal yang sama dengan mereka berdua. Kaede merasa senang karena hanya dirinya yang mengerti apa yang Tsubaki rasakan. Kaede sedikit memahami perasaan Tsubaki, karena hanya Kaede yang menjadi satu-satunya teman pengulangan waktu Tsubaki. Melihat itu membuat Tsubaki tersipu malu. Kaede bertanya, pastinya Tsubaki sudah mencoba segala hal untuk keluar dari pengulangan waktu ini, bukan? Bahkan Kaede juga mengingat kalau Himawari dan Ota itu sudah berpacaran, dan membuat Tsubaki kaget tak menyangka Tsubaki membenarkannya dan dirinya lah yang membuat Himawari dan Ota berpacaran. Kaede berkata pasti sangat berat bagi Tsubaki, bahkan membuat Tsubaki berekspresi seperti itu, dan itulah pentingnya kehadiran seorang teman. Kaede menggenggam tangan Tsubaki dan berkata pasti sangat sulit menyelesaikan semua masalah ini sendirian, tapi Tsubaki bingung apa yang harus ia lakukan. Kalau begitu, yang Kaede alami mungkin tak seberat apa yang Tsubaki rasakan, tapi Kaede juga ingin keluar dari pengulangan waktu ini. Tsubaki pun mengerti kalau Kaede ingin bekerja sama dengannya. Kaede pun merangkul Tsubaki dan mengajaknya untuk berpacaran saja dengannya. Tentu itu membuat Tsubaki kaget dan ketakutan di saat yang bersamaan. Kaede benar-benar dibuat tertawa melihat ekspresi Tsubaki. Kaede tahu soal Tsubaki yang ditolak oleh Himawari dan ingin kembali ke waktu sebelum hal itu terjadi, bukan? Karena itulah Kaede mengajak Tsubaki untuk berpacaran saja, tapi Tsubaki tak mengerti apa hubungannya itu. Kaede menjadi sedih tak menyangka kalau Tsubaki menolaknya. Kaede berkata kalau saat ini mereka tak tahu bagaimana cara kerja pengulangan waktu ini. Jadi satu-satunya cara adalah dengan mencoba segala hal, terutama hal semacam ini yang Tsubaki inginkan. Tsubaki membenarkannya, di mana Kaede memutuskan untuk berpacaran dengan Tsubaki. Tapi Tsubaki tampak enggan. Kaede dengan ekspresi sedih berkata apakah ia tak menarik di mata Tsubaki. Padahal Kaede merasa kalau dirinya itu imut dan juga bentuk tubuhnya banyak disukai oleh murid cowok, di mana Tsubaki tampak tersipu malu mendengarnya. Kaede menggoda Tsubaki dan berkata ia tak menyangka kalau dirinya bukan tipenya Tsubaki, tapi bukan itu maksud Tsubaki. Kaede pun bertanya jadi apa masalahnya. Tsubaki berkata kalau Kaede itu perempuan yang menarik. Kaede tertawa karena sikapnya Tsubaki yang begitu sopan, namun Tsubaki heran kenapa gadis seperti
seperti Kaede memaksa situasi seperti itu dan heran kenapa ia mau bersama dengan pria membosankan seperti Tsubaki. Tapi bagi Kaede, Tsubaki tak membosankan sama sekali dan malah ini pertama kalinya Kaede bertemu orang seperti Tsubaki. Tsubaki pasti mengerti bagaimana Kaede, terutama bagaimana cara bicaranya. Meskipun begitu, Tsubaki masih bingung mendengarkan Kaede yang seperti itu. Hal itu saja sudah membuat Kaede merasa sangat senang bisa dapat pasangan yang seperti itu. Saking senangnya membuat Kaede semakin suka dengan Tsubaki. Tsubaki tersipu malu dan tak menyangka untuk pertama kalinya seseorang memuji dirinya. Kaede pun bertanya apakah tak masalah jika mereka mencoba saja dulu. Tsubaki pun mengerti dan merasa tak akan tahu sebelum mencobanya. Mendengar itu membuat Kaede merasa sangat senang. Kaede pun dengan cepat merangkul Tsubaki dan tak menyangka kalau akhirnya mereka berpacaran dan membuat Kaede merasa sangat bahagia. Sedangkan Tsubaki menjadi tersipu malu dan dari kejauhan seseorang mengintip mereka berdua dan itu adalah Himawari. Ketika Himawari ditembak oleh Tsubaki, ia sudah menolaknya. Jadi seharusnya tak masalah jika Tsubaki berpacaran dengan yang lain. Tapi entah kenapa dada Himawari terasa sangat sesak dan gelisah seperti ini. Tiba-tiba terlintas sebuah ingatan yang aneh, tampak seperti di rumah sakit dan itu membuat Himawari heran apa maksudnya kilasan itu sebelumnya. Ota menjadi kaget mengetahui Tsubaki yang berpacaran dengan Kaede, di mana Kaede membenarkannya. Ota bingung apa yang terjadi, tapi Tsubaki memotong dan berkata, bukankah ia pernah menceritakan masalahnya? Dan Kaede juga mengalami hal yang sama dengan apa yang Tsubaki rasakan. Ota bingung dan kaget di saat yang bersamaan. Tsubaki berkata kalau ia kembali terjebak dalam pengulangan waktu ini dan membuat Ota benar-benar kaget. Dan karena Tsubaki tak tahu bagaimana cara keluar dari pengulangan waktu ini, ia mencoba segala hal dan Ota pun mengerti. Kaede juga menambahkan kalau ia dan Tsubaki tak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian dan membuat Ota kelelahan dan menyerah. Bagaimanapun juga Tsubaki ingin Ota mengerti mengapa Tsubaki lakukan ini dan membuat Ota tersipu malu. Ota yang menjadi tsundere berkata kalau ia belum tentu menyetujui hubungan mereka, tetapi ia tetap akan mendukung Tsubaki. Tsubaki mendengar itu menjadi lega dibuatnya. Kaede menyadari kalau bagi Tsubaki tak hanya Himawari seorang yang penting, tapi ada juga Ota di sana dan mungkin saja hubungan mereka bertiga yang menjadi jawaban untuk keluar dari masalah ini, di mana Kaede terlihat tampak kesepian memandangi mereka dari kejauhan dan kembali ke kelas. Ketika pelajaran telah usai, seseorang membuka pintu. Orang itu mencuri perhatian seisi kelas dan memanggil Tsubaki. Kaede datang untuk menjemput Tsubaki yang membuat Tsubaki heran. Semua orang di kelas bingung hubungan apa yang terjadi di antara Tsubaki dan Kaede. Kaede menyapa seisi kelas dan berkata kalau mulai sekarang ia berpacaran dengan Tsubaki dan membuat semua orang menjadi heboh. Semua orang bertanya-tanya, tapi dengan cepat Kaede membawa kabur Tsubaki. Di lorong, semua orang keheranan melihat Kaede yang bersama Tsubaki karena tampak tak biasa. Tsubaki bingung kenapa Kaede mengatakan hal semacam itu, di mana Kaede beralasan ia tak ingin pacarnya direbut orang lain dan membuat Tsubaki tersipu malu. Meskipun mereka punya alasan khusus, tapi bagi Kaede Tsubaki itu orang yang spesial dan berharga baginya. Karena itulah Kaede berkata untuk melakukan sesuatu layaknya orang yang berpacaran. Dan sejak saat itu hubungan mereka pun dimulai, di mana Kaede dan Tsubaki pergi berkencan sepulang sekolah. Meskipun itu pertama kalinya Tsubaki berkencan, tapi tak menyangka kalau pacaran itu jauh lebih menyenangkan dari apa yang dibayangkan Tsubaki sebelumnya. Setelah mengalami segala hal, Kaede tak menyangka bisa semenyenangkan itu. Tsubaki juga tak menyangka melihat Kaede yang begitu menikmati apa yang mereka lakukan hari ini. Kaede tersenyum dan bertanya, apakah Tsubaki tak merasakan hal yang sama dan memanggil nama depan Tsubaki. Mendengar itu membuat Tsubaki menjadi salah tingkah, di mana Kaede juga meminta Tsubaki memanggil nama depannya juga. Tsubaki yang malu-malu berkata, bukankah ini hanya pura-pura? Tapi justru itulah Kaede merasa kalau mereka harus serius melakukannya. Jadi mereka harus berusaha untuk menikmati hubungan mereka juga. Mendengar itu membuat Tsubaki terdiam dan Kaede menjadi bingung apa yang terjadi. Karena menurut Tsubaki ia tak kepikiran sejauh itu. Kaede pun menarik Tsubaki dan membawanya ke sebuah gang yang kosong dan langsung memojokkannya di dinding. Kaede langsung merangkul Tsubaki dan meminta Tsubaki memanggil nama depannya. Tsubaki menjadi malu berusaha memanggil nama Kaede dan membuat Kaede merasa sangat senang
Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Kaede meminta maaf karena sebelumnya terkesan memaksa, tapi Tsubaki tak mempermasalahkannya. Karena sikap Kaede yang seperti itu, yang membuat Tsubaki tak membenci sedikit pun hubungan ini dan merasa sangat nyaman. Tapi Tsubaki menahan semua perkataan itu dan membuat Kaede menjadi penasaran. Tsubaki pun mengajak Kaede untuk beristirahat sejenak, di mana Kaede merasa ini waktu yang tepat karena ia ingin mengajak Tsubaki pergi ke restoran keluarga. Tsubaki setuju dan mereka pun pergi ke sana. Selama di perjalanan, Kaede merangkul Tsubaki dengan erat, yang membuat Tsubaki menjadi sangat malu. Tsubaki bertanya apakah Kaede tak masalah payudaranya menempel ke Tsubaki seperti itu. Kaede menjadi malu dan membalas tak menyangka kalau Tsubaki merasa terganggu seperti ini, sembari menggoda Tsubaki. Tapi mau bagaimana lagi, Tsubaki juga seorang pria. Namun Kaede lakukan ini semua agar Tsubaki bisa merasakan apa yang Kaede rasakan. Dan jika Tsubaki merasa senang dengan ini, malah membuat Kaede ikutan senang juga dan bertanya apakah Tsubaki tak masalah kan. Tsubaki mendengar itu tertawa dan merasa kalau Kaede tak masalah apa boleh buat, dan mereka pun pergi menuju restoran keluarga. Tapi dari kejauhan seseorang mengikuti mereka, dan itu adalah Himawari yang sedari tadi membuntuti Tsubaki dan Kaede karena penasaran dengan hubungan mereka. Melihat reaksi Tsubaki, Himawari merasa kalau Tsubaki sudah membuka hatinya untuk menerima Kaede dan menjadi tak nyaman. Padahal Himawari sudah menolak Tsubaki, jadi ia tak punya hak untuk mengganggu Tsubaki. Tapi entah kenapa Himawari merasa tak senang dengan hubungan mereka dan menyadari kalau Himawari tak menyetujui hubungan ini. Himawari berteriak di dalam hatinya kalau ia tak ingin Tsubaki yang seperti itu. Himawari merasa tak senang Tsubaki berpacaran dengan Kaede, di mana keesokan harinya ketika Tsubaki di sekolah, ia masih kepikiran kejadian kemarin dan tak menyangka perlahan menyukai Kaede, di mana Tsubaki melihat Kaede yang sedang sendirian menuju ke kelas. Tsubaki langsung menyapa Kaede dan bertanya apa yang akan mereka lakukan lagi sepulang sekolah. Tapi Kaede bingung mengapa Tsubaki tiba-tiba memanggil namanya secara langsung. Tsubaki bingung apa maksudnya itu. Tsubaki menjelaskan soal hubungan mereka, tapi Kaede benar-benar tak mengerti apa yang dibicarakan Tsubaki. Tsubaki terdiam, di mana Kaede menyadari kalau orang di hadapannya itu Tsubaki, temannya Himawari dan Ota. Kaede mengira kalau Tsubaki mencoba menggodanya, tapi Kaede saat ini berkata ia tak tertarik untuk berpacaran dengan siapapun dan pergi. Tsubaki hanya bisa terdiam, dan di sana ada Himawari yang mendengar percakapan mereka. Tapi Himawari bingung mengapa bisa terjadi seperti itu. Apa jangan-jangan harapannya terkabul atau bagaimana? Setelah itu, Tsubaki bertemu dengan Ota dan Ota kembali kaget mendengar apa yang terjadi. Tampaknya Ota juga melupakan hari kemarin dan kembali kaget mengetahui Tsubaki yang terjebak dalam pengulangan waktu secara terus-menerus, di mana Ota juga mengetahui di pengulangan ke-10 Tsubaki mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu menjodohkan Ota dengan Himawari. Tapi tetap saja Tsubaki terjebak. Tsubaki berkata karena dorongan Ota di waktu sebelumnya, Tsubaki memberanikan diri dan menyatakan cintanya ke Himawari. Tapi Himawari menolaknya, dan akhirnya Tsubaki berhasil keluar dari pengulangan waktu. Tapi sekarang Tsubaki terjebak kembali, dan kembali di hari di mana Himawari menolaknya. Dan di pengulangan waktu ini Tsubaki mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu berpacaran dengan Kaede. Karena Kaede juga mengalami hal yang sama. Meskipun coba-coba, tapi Tsubaki merasa semuanya berjalan dengan baik. Hingga hari ini tiba, di mana Kaede benar-benar tak ingat, bahkan bersikap seolah-olah ini pertama kalinya mereka berinteraksi. Ota bertanya bukankah ia dan Kaede punya siklus pengulangan yang berbeda, dan mungkin saja Kaede kembali ke waktu sebelum ia mengenal Tsubaki, dan Kaede tak harus terjebak dalam pengulangan 7 hari. Tsubaki juga menyadari hal itu, tetapi ada sesuatu yang sangat janggal bagi Tsubaki. Tepat di saat Tsubaki sudah merasa nyaman dengan Kaede, tiba-tiba semua ini terjadi. Rasanya seperti kejadian ini sudah direncanakan, di mana Tsubaki menyadari satu hal, di mana itu hal yang normal jika Kaede mengalami pengulangan waktu dan sesuatu yang masuk akal, karena seharusnya fenomena ini sesuatu yang tak diketahui alasannya terjadi. Tapi untuk Kaede rasanya ada sesuatu yang berbeda yang terjadi dari biasanya, seperti beban dan emosi yang terpendam kini sudah lepas. Ota berkata kalau saat ini Tsubaki sudah kembali sendiri, dan setelah kejadian itu hubungan Tsubaki dan Himawari menjadi sangat canggung, dan itulah kondisi mereka sekarang. Tsubaki mengecek tanggal hari ini, dan besok adalah hari terakhir sebelum
sebelum pengulangan waktu terjadi. Dan mungkin saja Tsubaki bisa keluar dari pengulangan waktu ini dan tak kembali ke tanggal 14. Ota berkata untuk sementara ia meminta Tsubaki memperbaiki hubungannya dengan Himawari dan membuat Tsubaki kaget karena Ota tak tega melihat Tsubaki yang terus tersiksa seperti itu. Dan ketika jam istirahat tiba, mereka bertiga kembali berkumpul bersama. Seperti biasa, Ota membagikan makanan mereka menjadi 3 bagian. Tapi tetap saja suasana terasa sangat canggung dan terasa Ota melakukan sesuatu secara terpaksa. Tsubaki heran mengapa Himawari bereaksi menghindari seperti itu dan suasana kembali menjadi hening. Ota mencoba membangun suasana dan berbicara seperti biasanya, tapi reaksi Himawari ke Ota tak seperti biasanya juga dan membuat Tsubaki kaget. Ia merasakan sesuatu yang janggal. Itu wajar jika Himawari bersikap canggung ke Tsubaki, tapi entah kenapa Himawari juga bersikap hal yang sama ke Ota juga. Jika itu Himawari yang biasanya, ia akan mencoba untuk curi-curi pandang ke Ota, tapi hari ini ia tak melakukan itu sedikit pun. Dan cerita pun akan kita lanjut lagi.